Shalom, good morning, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sungguh senang ketemu dengan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru, akan mendapat berkat baru, akan mendapat hikmat baru. Oleh karena itu, tetaplah giatkan dirimu dalam mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh datang pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kami bisa bangun pagi. Meskipun banyak tantangan kami hadapi, tapi kami sadar mencari Tuhan adalah jawaban dalam setiap masalah hidup kami. Setiap umat-Mu yang mencari Engkau pada pagi hari ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidak pernah kami tahukan hari esok ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya tangan Tuhan menyertai kami di sepanjang hari kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin tinggi perjalanan kami Makin tinggi perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan pegang setiap tangan kami Tuhan Yesus. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Tapi terang bagi setiap kami Tuhan. tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami. Kau Allah yang pedulikan setiap hidup kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami mau nyatakan sebagai pernyataan kami bagimu Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kau mengerti kami Yesus. Sebab Allah mengerti. Mari sembah Yesus. Allah peduli, yang pelihara kami. Allah mengerti. Yang Apapun masalah kami, apapun penderitaan kami, sakit penyakit kami, Engkau Allah yang mengerti perasaan kami, situasi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Allah mengerti,
biarkan kami sendirian. Engkau ada di dalam kami, Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, Amin. kami bersyukur. Haleluya. Segala perkara kami taruhkan di bawah kaki-Mu Yesus. Biar Kau yang ambil alih Tuhan. Biar Kau yang ambil alih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bagi Yesus segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Berkati kami semua dengan firman-Mu, tuntun hidup kami, jadikan kami garam dan terang dunia, khususnya di keluarga kami. Jadi terang dalam keluarga, jadi garam dalam keluarga. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi terang dan garam dalam keluarga. Walaupun memang ayat itu bunyinya menjadi terang dan garam dunia. Tetapi saya akan memberikan tema menjadi terang dan garam dalam keluarga. Dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-16 saya bacakan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu dahulu terang dunia, kamu adalah terang dunia ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ayat ini berkata adalah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bahasanya sangat begitu luas. Artinya dimanapun kita berada, kita menjadi garam dunia, terang dunia.
Dunia melambangkan dimanapun, di mana saudara bekerja, di mana saudara tempat tinggalmu, di mana engkau pergi, maka engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita dengan kata, kamu adalah garam dunia. Tuhan gak bilang kamu adalah emas dunia, permata dunia. Tuhan memakai hal yang sederhana, yaitu garam yang sangat sederhana. Setiap orang membutuhkan yang namanya garam. Garam itu memberi rasa, garam itu memberi dampak, memberi pengaruh. Garam itu membuat makanan menjadi enak, rasanya menjadi ada. Saudara pasti pernah memasak, mungkin kelupaan buat garam, gak ada rasa. Kemudian atau mungkin saudara pernah membuat terlalu banyak garamnya, terlalu asin, gak enak juga. Saudara pernah juga mungkin sedikit buat garam, jadi kurang rasa. Garam yang secukupnya akan memberi rasa, memberi pengaruh. Yang saya akan soroti adalah, sadarkah kita bahwa kita adalah garam dunia? Sadarkah kita bahwa kita adalah terang dunia? Saudara, saya memberikan tema menjadi garam dalam keluarga, menjadi terang dalam keluarga. Sadari identitasmu, tulis dalam kolom, saya garam dunia, saya terang dunia, tulis dalam kolom. Karena apa yang kau tulis itu menjadi identitas yang menjadi engkau ingat dimanapun engkau berada. Bahwa engkau adalah garam dunia dan terang dunia. Yesus adalah sumber terang itu. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga dan dia mengutus kita ke dunia ini. Supaya kita menjadi garam, supaya kita menjadi terang. Garam itu memberikan rasa, memberikan pengaruh, memberi dampak. Garam itu bisa bertujuan mengawetkan makanan. Dalam pupuk garam itu ada, supaya dia menyuburkan tanaman, mematikan kuman. Di kaki kita dulu ada yang namanya mungkin kudis atau mungkin seperti cacar-cacar begitu di kaki kita. Maka ketika kita larutkan dalam air, ada garam yang kita larutkan, kemudian kita kasih larutan PK warna merah itu dulu, dan kita rendam, sembuh karena dia bisa membunuh kuman. Garam itu mengawetkan dan memberikan rasa, memberikan pengaruh, membunuh kuman, mematikan kuman. Oleh karena itu, sadari bahwa saudara ada sebagai garam dalam keluarga. Tulis dalam kolom, saya adalah garam dalam keluarga. Garam kalau tidak ada lagi rasanya, garam kalau sudah tawar, kata Alkitab dibuang dan diinjak-injak. Gak ada gunanya garam yang tawar. Kenapa garam bisa tawar? Karena garam itu pada prinsipnya ada proses di mana pembuatannya itu harus sesuai dengan SOP mekanisme. Tetapi beberapa garam itu tidak mengikuti proses. Bisa dia mengalami teroksidasi sehingga garam itu hanya batu garam tapi nggak punya rasa. Maka kata Yesus, kalau garam itu nggak ada rasa, maka dia dibuang dan diinjak. Tahukah saudara, demikianlah hidup kita. Kalau hidup kita nggak punya rasa lagi, kita nggak punya pengaruh lagi, nggak berguna lagi, maka dikatakan menjadi tawar. Itu artinya adalah, dalam bahasa aslinya adalah dikatakan dia menjadi tidak berfungsi, menjadi tawar dalam bahasa Yunani, moraino, menjadi bodoh dan tidak berfungsi. Menjadi bodoh dan tidak berfungsi. Tahukah saudara, ada ayah yang tidak berfungsi dalam keluarga. Bahkan fungsinya semakin membuat keluarga makin kacau. Fungsinya menjadi salah. Dia tidak melakukan peran atau fungsi sebagai ayah. Sayang sekali ada banyak orang berani menikah, tapi tidak tahu apa tugas-tugas seorang suami. Seorang suami itu adalah imam. Imam artinya dialah membawa istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Seorang nabi, dialah yang menjadi seorang yang berfungsi memberi petunjuk-petunjuk Allah dalam keluarga. Rencana-rencana Allah dalam keluarganya.
Yang ketiga, dia sebagai raja. Sebagai raja bukan otoriter, itu artinya dia mengayomi keluarga, dia melayani keluarga, dia melindungi keluarga, dia mendengarkan keluarganya. Itu fungsi sebagai seorang suami. Tapi nggak banyak suami tahu fungsi ini. Sehingga mereka hanya berani menikah, dan setelah mereka menikah, mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu. Mereka berjalan dalam kegelapan. Seorang suami yang berfungsi jadi terang, membuat keluarga itu tahu arah, tahu tujuan. Bahkan seorang ayah memberi arah kepada anak-anaknya. Anakku, ini yang kau lakukan. Anakku, ini yang kau kerjakan. Ini yang baik. Ini ke depan. Anak-anaknya bisa melihat menjadi terang masa depan anak-anaknya. Ada banyak ayah tidak berfungsi memberi terang kepada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, ayah menjadi membawa kegelapan, membawa pertengkaran, membawa emosi negatif, membentak, memarahi, memukul, mengusir, membanding-bandingkan. Saudara, ada banyak ayah tidak menjadi garam dalam keluarga. Ada banyak ayah tidak menjadi terang dalam keluarga. Demikian juga istri harus menjadi garam. Adanya ibu sebagai penolong, istri sebagai penolong. Ibu penolong juga bagi anak-anaknya. Mendengarkan anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ibu sibuk dalam mempersiapkan bagaimana anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, menyediakan makanan, menyediakan pakaian, memikirkan hal-hal tentang rumah tangga, hal-hal masalah keluarga yang dibutuhkan keluarga. Ibu berfungsi sebagai garam, mendoakan anak-anaknya, mengajarkan tentang kasih Allah, mengajarkan takut akan Allah. Tetapi ada banyak juga ibu atau istri tidak berfungsi sebagai garam. Karena adanya istri yang kadang berteriak, marah, pukul. Biasanya orang yang berteriak, marah, pukul, biasanya tanda luka ada di hatinya. Ingat ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak masih mau berteriak-teriak, ibu dan bapak masih mau marah-marah, mukul meja, banting pintu, tandanya masih ada luka dalam hatimu. Bayangkan kalau rumah itu gelap, maka anak-anak gak tahu arah tujuan. Karena mereka tidak berjalan dalam terangnya Tuhan. Saya berdoa keluarga Bapak Ibu adalah menggambarkan adanya terang Tuhan dalam keluarga itu. Adanya garam, adanya rasa. Seorang ayah yang menjadi garam, maka ketika ayahnya pulang dari luar kota, katakanlah seminggu, maka anak-anaknya akan berkata, "Hore, ayahku pulang, hore, papaku pulang." Mereka peluk papanya, mereka bermain-main, mereka makan bersama, tertawa bersama. Si papa mendoakan, si papa memberi masukan, si papa memberkati mereka, bercerita dan tidur sama dengan anak-anak. Betapa indahnya. Tapi lihat, kalau papa tidak jadi garam, sebaliknya ketika papa pulang dari luar kota, anak-anaknya takut, anak-anaknya tidak menginginkan bapaknya pulang. Karena bapak tidak berfungsi. Bapak bawanya diam-diam. Di luar dia bisa ketawa, di rumah diam-diam. Di rumah marah-marah. Di luar dia bisa senang-senang. Saudara, bapak berfungsi sebagai garam. Saya mengintrospeksi diri saya. Apakah saya sudah jadi garam dalam keluarga saya? Betul dikatakan itu garam dunia, terang dunia. Begitu jauh sekali. Tetapi saya mulai introspeksi, mulai dari keluarga. Jadilah ibu garam dalam keluargamu. Jadilah bapak garam dalam keluargamu. Anak-anak jadilah kau garam dimulai dari keluargamu. Dimulai dari keluarga, tetangga, kota, dan bangsa. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Nah saudara, dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang punya Tuhan Yesus, dalam hatinya ada terang hidup. Hidupilah firman ini. Bagaimanapun gelapnya masalah ibu, kalau ibu dalam Tuhan akan ada terang, akan ada cahaya. Bukankah banyak orang putus asa? Bukankah banyak orang frustrasi? Gak tahu mau berbuat apa ketika menghadapi masalah.
Tapi saya percaya orang yang punya Tuhan Yesus, dia punya terang hidup. Berbahagialah kita yang punya Tuhan Yesus, karena dalam hati kita ada terang hidup. Dan dimanapun kita berada, yang gelap jadi terang. Saya berupaya, saya memimpin organisasi, saya memimpin keluarga, memimpin gereja. Saya berupaya hanya ada satu, melekat pada Tuhan. Melekat pada sumber terang itu. Bagaimanapun rumitnya masalahku, kalau aku datang ke Tuhan Yesus, ada terang, ada cahaya, ada jalan keluar kepada setiap masalah yang kuhadapi. Saya sudah menguji dengan sekian tahun hidup saya punya persoalan, pastilah kita semua punya persoalan keluarga, pernikahan, mendidik anak, keuangan, pelayanan, pekerjaan, usaha kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bisa dapat hikmat, kita bisa mendapat solusi, kita bisa mendapat terang, cahaya yang dari Tuhan. Sehingga setahap demi setahap kita bisa selesaikan masalah itu. Tetaplah melekat kepada sumber terang, Tuhan Yesus. Lewat ibu pagi-pagi doa seperti ini, ikut menara doa pagi dan ikut mendengarkan firman, saudara sedang melekat kepada sumber terang itu. Tuhan Yesus adalah terang hidup bagi kita. Saudara, dalam Efesus 5 dikatakan ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan, saya hidup sebagai anak terang. Tulis, saya hidup sebagai anak terang. Sehingga ketika nanti ibu dan bapak menjumpai orang yang gelap hidupnya, dia bilang, Bu, pernikahanku sangat gelap, masa depanku sangat gelap, keuangan kami sangat gelap, anak-anakku sangat gelap, masa depan kami sangat gelap. Sampaikanlah kepada mereka, datang kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan memperoleh terang. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang dunia dan terang itu ada dalam hati ibu dan ada dalam hati saya. Maka Tuhan Yesus telah naik ke surga dan dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Saudara, ayat yang ke-9 dalam Efesus 5 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau saya dalam terang, kalau saya jadi anak terang, maka buah hidup saya adalah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saya membuahkan kebaikan. Saya belajar jadi pribadi yang murah hati, memaafkan, menolong, membawa damai sejahtera, senyum. Ya, kita belajar senyum, memberikan motivasi, mensupport orang yang lemah, mendoakan orang yang susah, mengunjungi orang yang sakit, menolong orang yang kekurangan semampu kita. Sehingga dimanapun kita berada, mereka tahu kita adalah menjadi orang yang punya rasa. Garam itu identik ada rasa, ada dampak, ada pengaruh. Saudara, dikatakan dari buahnya lah kita akan kelihatan apakah kita menjadi garam dan terang dunia. Saya menjadi garam dan terang dunia bukan dilihat saat khotbah, bukan dilihat saat orang main musik, saat orang menjadi WL atau saat orang rajin ibadah, tapi kita akan dikenal menjadi garam dan terang dunia ketika kita berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebenaran, berbuahkan kasih, berbuahkan keadilan, berbuahkan kekudusan. Kita hidup di dalam kekudusan, kesucian. Ada banyak orang hidup beribadah tapi hidup di dalam kenajisan, hidup dalam kebohongan, kemalasan, ketidakdisiplinan, tidak menggambarkan dia garam dan terang dunia. Coba kita lihat cara kerja garam. Garam itu melarut dalam air. Apa arti melarut? Dia tidak kelihatan, tapi dia punya dampak, dia punya rasa. Sesungguhnya kita gak perlu kelihatan orang baik. Kita gak perlu dipuji orang baik. Kita gak perlu diakui orang baik. Tapi dimanapun kita berada, kita membawa rasa. Melarut dengan tujuan Allah. Menyatu dengan tujuan Allah. Kita gak perlu bangga dengan posisi. Kita gak perlu bangga dengan yang namanya pujian orang, gak perlu. Anak Tuhan Yesus sesungguhnya tidak perlu lagi pujian orang. Anak Tuhan Yesus sesungguhnya tidak perlu lagi pengakuan orang. Karena kita adalah garam. Kita melarut,
kita menyatu, kita berkorban, kita nggak perlu dilihat. Coba Bapak Ibu ketika makan sayur, apakah kelihatan garamnya? Kan tidak. Tapi adakah rasanya? Ada. Itulah garam dunia. Dia membawa rasa, dia membawa dampak, dia membawa pengaruh. Aku berdoa Bapak Ibu, mulailah jadi garam dalam keluargamu. Mulailah jadi terang dalam keluargamu. Demikian saya. Apalah artinya saya khotbah keluar begitu banyak, tapi saya enggak dirasakan istri saya. Saya enggak dirasakan oleh anak-anak saya. Apa yang dirasakan dari saya? Buah hidup saya. Saya mengasihi mereka. Saya mengampuni mereka. Saya berbuat baik, berbuat kebenaran. Saya menjadi ayah teladan bagi anak-anak saya. Saya menjadi suami yang terbaik bagi istri saya. Saya berjuang meninggalkan yang salah. Saya berjuang menjadi suami yang dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang mengasihi dia saat sakit, saat susah. Saya berdoa Bapak Ibu, lewat tayangan ini, jadilah garam dan terang dunia. Biarlah kehadiranmu dirasakan keluargamu. Sehingga ketika Bapak Ibu pulang, mereka memeluk, mereka bersuka cita karena garam dan terang lewat buah kehidupan. Dirasakan oleh keluarga. Dan setahap kita menjadi garam terang di tetangga, di gereja, di kumpulan marga, di pekerjaan, dimanapun kita berada, di ujung-ujung bumi. Asal ada Bapak Ibu punya rasa, punya dampak, punya pengaruh. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa, saudara jadi garam dan terang dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya setiap kami menjadi garam dan terang dalam keluarga. Kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa rasa, membawa pengaruh, membawa dampak dalam keluarga kami. Lewat perbuatan kami. Lewat cara kami bicara, lewat kami bertutur kata. Kami membawa dampak dan pengaruh. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap suami istri biarlah mereka jadi garam dan terang dunia. Dimulai dari keluarga. Sehingga anak-anak mereka merasakan kehadiran papa dan mama sebagai garam dan terang dunia. Mereka nyaman dalam berkomunikasi, nyaman dalam menyampaikan isi hati. Sehingga rumah mereka seperti surga. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi hubungan pernikahan suami istri. Biarlah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati pasangan demi pasangan. Suami yang jauh dengan istri menjadi dekat kembali. Istri yang jauh dengan suami menjadi satu kembali. Biarlah mereka merajut hubungan yang baik dalam Kristus. Demikian juga hubungan anak-anak dengan anak-anak. Anak-anak dengan orang tua, menantu dengan mertua. Ipar dengan ipar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah setiap keluargaku yang ada di YouTube Menara Doa Pagi ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ini, taruhkanlah tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit sembuhlah. Terimalah kuasa Tuhan dengan iman. Perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Tuhan urapi obat-obat mereka. Dokter dan rumah sakit yang mereka kunjungi, Tuhan pakai sarana kesembuhan bagi mereka. Mereka yang berjuang mencari pekerjaan, dan menantikan keturunan, menantikan jodoh, menantikan pekerjaan mereka, atau menjual rumah mereka, menjual tanah mereka, apapun yang sedang mereka perjuangkan, yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini Tuhan, yang ada di YouTube. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati, Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamalah, supaya lewat mereka datang kepada Tuhan, ada jawaban dalam hidup mereka. Tuhan, kami serahkan Menara Doa Pagi besok, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakanlah bagi berkat link ini kepada banyak orang lain yang membutuhkannya. Dengan Bapak Ibu sudah membagi link ini, Bapak Ibu terlibat dalam penyebaran firman Allah. Bapak Ibu rindu renungan harian atau rindu konseling, tapi saya mohon jangan call, di chat aja karena waktu saya sangat padat. Di 0811 63 7347. Saudara terberkati dengan tayangan ini dan rindu menabur, mendukung pelayanan, ada nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia bagian
Barat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu. Shalom.